Jauh sebelum nama manusia terukir di bebatuan, sebuah gunung berdiri sendirian di jantung tanah Priangan. Gunung itu diam, namun di dalam perutnya, api purba yang telah tertidur selama ribuan tahun mulai menggeliat. Suatu hari, bumi di bawahnya tidak lagi sanggup menahan gejolak itu. Tanah bergetar dengan hebat, bukan guncangan biasa, melainkan rintihan panjang dari dunia yang sedang terkoyak. Dengan suara gemuruh yang membelah langit, puncak gunung itu pecah, melepaskan tiang asap hitam pekat yang menelan matahari dan mengubah siang menjadi malam. Dari luka yang menganga di puncak gunung, mengalirlah lahar pijar. Warnanya merah menyala, seperti darah bumi yang mendidih. Ia merayap menuruni lereng, melahap hutan-hutan rimbun dalam sekejap, mengubah pohon-pohon besar yang kokoh menjadi arang yang rapuh. Lembah yang tadinya hijau dan penuh kehidupan, kini berubah menjadi lautan api yang bergolak. Semua yang disentuhnya musnah, bahkan air sungai pun menguap menjadi kabut panas, meninggalkan dasar yang kering dan retak. Dunia seakan kembali ke masa penciptaannya, sebuah kanvas kosong yang dilukis dengan api dan kehancuran. Di tengah malapetaka itu, dari sebuah pertapaan yang aman di lereng gunung lain, seorang resi tua menyaksikan semuanya. Rambut dan janggutnya yang putih panjang diterpa angin panas yang membawa bau belerang. Ia adalah penjaga tanah itu, seorang bijak yang jiwanya telah menyatu dengan alam. Melihat kehancuran yang tak terkendali, hatinya pilu. Ia pun berlutut di atas sebuah batu datar, menangkupkan kedua tangannya di depan dada dan memejamkan mata. Dari bibirnya yang keriput, mengalirlah doa-doa kuno, sebuah permohonan tulus yang ia panjatkan kepada para dewa di kahyangan, memohon agar amarah bumi diredakan dan api yang mengancam akan menelan seluruh daratan dipadamkan. Langit yang tadinya cerah namun tertutup asap, kini menggelap. Awan-awan hitam berkumpul dan kilat menyambar-nyambar seolah menjawab permohonan sang resi. Tak lama kemudian hujan pun turun. Air yang dingin dari langit bertemu dengan lahar yang membara, menciptakan suara desis yang dahsyat dan kepulan uap tebal yang membubung tinggi ke angkasa. Hujan turun tanpa henti selama berhari-hari, mengisi kawah raksasa yang ditinggalkan oleh letusan gunung. Ketika hujan akhirnya reda dan kabut tebal mulai menipis, sebuah pemandangan baru terungkap. Di puncak gunung yang hangus itu, kini terhampar sebuah danau yang luas. Airnya masih bergolak dan keruh, terperangkap di dalam kawah yang menghitam. Sebuah telaga telah lahir, sebuah luka di bumi yang dipenuhi oleh air mata langit, sebuah tempat yang menyimpan kekuatan liar dan tak terduga. Berabad-abad kemudian, waktu telah menyembuhkan sebagian luka di lereng gunung. Hutan-hutan baru telah tumbuh dan kehidupan kembali bersemi. Di sebuah lembah yang subur, tidak jauh dari telaga misterius itu, berdiri sebuah kerajaan kecil bernama Timbangan Ten. Kerajaan ini bukanlah kekuatan besar seperti Kerajaan Galuh di timur atau Kerajaan Sunda di barat. Timbangan Ten adalah kerajaan yang damai, yang kekuatannya tidak terletak pada jumlah prajurit, melainkan pada kesetiaan rakyatnya. Penguasanya adalah Prabu Wijaya, seorang raja yang bijaksana namun usianya mulai menua. Garis-garis di wajahnya bukan hanya tanda waktu, melainkan peta dari beban berat yang ia pikul di pundaknya. Ia tahu kerajaannya kecil dan rentan, terjepit di antara dua raksasa yang bisa menelannya kapan saja. Harta terbesarnya bukanlah istana atau emas, melainkan putri tunggalnya, Dyah Purbasari. Nama yang berarti inti dari kesucian, nama yang begitu sesuai dengan paras dan hatinya. Istana Timbangan Ten tidaklah megah, dindingnya terbuat dari kayu dan atapnya dari ijuk, namun selalu terasa hangat oleh tawa dan kebahagiaan. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, kehangatan itu perlahan memudar. Awan kekhawatiran yang dibawa sang Prabu dari ruang singgasananya seolah menyelimuti seluruh istana. Setiap hari, ia bertarung dengan dirinya sendiri. Di satu sisi, ada cinta yang tak terbatas untuk Purbasari, satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Di sisi lain, ada ketakutan yang melumpuhkan akan nasib kerajaannya. Ia selalu membayangkan kedatangan utusan dari Galuh atau Sunda, membawa titah yang tidak bisa ia tolak.
sebuah permintaan yang akan merenggut kedaulatannya. Purbasari, sementara itu, adalah jiwa yang bebas. Ia merasa terkurung di dalam dinding istana yang penuh aturan. Baginya, kebahagiaan bukanlah gaun sutra atau perhiasan emas, melainkan merasakan embun pagi di kakinya saat berlari di padang rumput, atau mendengarkan bisikan angin di antara rimbunnya pepohonan. Hubungannya dengan sang ayah yang dulu begitu dekat, kini terasa jauh. Prabu Wijaya terlalu sering tenggelam dalam urusan negara, pertemuan dengan para penasihat, dan surat-surat dari kerajaan tetangga. Purbasari merindukan ayahnya yang dulu, yang sering mengajarinya nama-nama bunga di taman istana, bukan raja yang kini hanya berbicara tentang perbatasan dan upeti. Ia melihat kesedihan di mata ayahnya, namun tak pernah tahu apa penyebabnya. Untuk melarikan diri dari kesunyian istana, Purbasari memiliki sebuah tempat rahasia, sebuah air terjun yang tersembunyi di dalam hutan, yang oleh penduduk sekitar disebut Cigulung. Airnya jatuh deras dari tebing tinggi, membentuk tirai putih yang indah sebelum jatuh ke sebuah kolam yang jernih di bawahnya. Gemuruh air terjun itu seolah mampu menelan semua keresahan di hatinya. Dan di sanalah, di tempat yang sunyi itu, takdir mempertemukannya dengan Badra. Badra bukanlah seorang pangeran atau bangsawan. Ia adalah seorang pemuda dari klan penjaga gunung, keturunan dari para resi yang telah lama mengabdikan hidup mereka untuk menjaga keharmonisan alam. Klan mereka pernah berselisih dengan garis keturunan raja di masa lalu, namun kini hidup dalam damai, terpisah dari urusan politik istana. Badra adalah seorang pemuda yang istimewa. Tangannya bisa memegang kuas untuk melukis, selembut ia memegang gagang pedang untuk berlatih. Matanya memancarkan ketenangan hutan, dan kata-katanya mengalir indah seperti syair. Cinta di antara Purbasari dan Badra tumbuh dengan sendirinya, sealami bunga liar yang mekar di tepi sungai. Cinta mereka murni, tidak terikat oleh harta atau takhta. Namun, mereka berdua tahu, cinta itu terlarang. Tembok tinggi status sosial memisahkan mereka. Di dunia luar, Purbasari adalah seorang putri raja dan Badra hanyalah rakyat biasa. Sebuah kenyataan pahit yang selalu mereka coba lupakan setiap kali bertemu di tempat rahasia mereka. Pertemuan-pertemuan di tepi air terjun itu menjadi dunia kecil mereka sendiri. Badra akan membacakan syair-syair yang ia tulis untuk Purbasari, tentang keindahan matanya yang seperti bintang fajar, atau tentang rambutnya yang sehitam malam. Purbasari akan menceritakan mimpinya tentang sebuah kehidupan yang sederhana, di mana ia bisa bebas berlari tanpa pengawal. Di sana, di bawah gemuruh air terjun, mereka bukanlah putri dan rakyat jelata. Mereka hanyalah dua jiwa yang saling menemukan, membangun sebuah tempat perlindungan dari dunia yang menuntut mereka menjadi orang lain. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada suatu sore yang mendung, ketika langit berwarna kelabu seperti hati Prabu Wijaya, sebuah rombongan besar tiba di gerbang istana Timbanganten. Mereka adalah utusan dari kerajaan Galuh yang perkasa. Panji-panji kebesaran mereka berkibar angkuh, dan para prajurit mereka mengenakan baju zirah yang berkilauan. Mereka tidak datang untuk menyatakan perang, melainkan membawa sesuatu yang jauh lebih menghancurkan bagi Purbasari. Mereka datang membawa sebuah lamaran. Sebuah tawaran pernikahan politik antara sang putri dan putra mahkota kerajaan Galuh. Aliansi ini, kata sang utusan, akan menjadi perisai bagi Timbanganten. Dengan pernikahan ini, Timbanganten akan menjadi saudara bagi Galuh, dan tidak akan ada lagi kerajaan yang berani mengganggunya. Itu adalah sebuah tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh seorang raja yang setiap malam tidur dengan rasa takut. Malam itu, Prabu Wijaya tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di ruang singgasananya yang sepi, diterangi hanya oleh cahaya obor yang bergoyang-goyang. Di satu sisi, ia melihat jalan keluar dari semua ketakutannya. Rakyatnya akan aman, kerajaannya akan selamat, tidak akan ada lagi pertumpahan darah. Namun di sisi lain, ia tahu harga yang harus ia bayar. Ia harus mengorbankan kebahagiaan Purbasari, satu-satunya orang yang paling ia cintai di dunia ini. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah tugas seorang raja, bahwa pengorbanan satu orang demi keselamatan banyak orang adalah hal yang benar.
Ia membayangkan sejarah akan mencatatnya sebagai raja yang bijaksana. Namun, bayangan wajah Purbasari yang tertawa riang terus muncul di benaknya, dan rasa bersalah menggerogoti hatinya seperti racun. Tapi ketakutannya akan kehancuran kerajaannya jauh lebih besar. Keesokan harinya, ia memanggil Purbasari untuk menghadap. Pertemuan itu terasa dingin dan kaku. Ketika Prabu Wijaya akhirnya menyampaikan titahnya dengan suara yang bergetar dan mata yang tidak berani menatap putrinya, dunia Purbasari seakan runtuh. Ia menatap ayahnya, bukan dengan kemarahan atau tangisan, melainkan dengan tatapan kosong yang penuh luka dan kekecewaan. Dalam sekejap, ayahnya yang ia puja berubah menjadi orang asing. Ia bukan lagi seorang putri yang disayangi, melainkan hanya sebuah alat, sebuah pion dalam permainan catur politik para raja. Cintanya yang tulus pada sang ayah berubah menjadi duka yang hening dan begitu dalam. Ia membayangkan masa depannya, menjadi permaisuri di negeri orang, tinggal di istana megah namun asing. Itu bukanlah sebuah kehormatan baginya, melainkan sebuah sangkar emas yang akan mengurungnya seumur hidup. Malam sebelum upacara pertunangan resminya dilangsungkan, Purbasari membuat sebuah keputusan. Keputusasaan telah merenggut semua harapan dari dalam dirinya. Ia tidak berpikir untuk lari menemui Bhadra. Ia tahu, jika ia melakukannya, itu hanya akan membawa malapetaka bagi pemuda itu dan seluruh klannya. Ayahnya, dalam posisinya yang terjepit, pasti akan menghukum mereka dengan kejam. Maka, ia berlari ke arah yang lain, ke arah satu-satunya tempat yang tampaknya bisa memahami gejolak di dalam jiwanya. Ia berlari menuju Telaga Kawah yang lahir dari amarah bumi. Ia berlari menembus hutan yang gelap gulita. Kakinya tergores duri dan ranting, namun ia tidak merasakan sakit. Satu-satunya yang ia rasakan adalah kehampaan di dalam hatinya. Semakin dekat ia ke kawah, udara terasa semakin dingin dan bau belerang yang tajam mulai menyengat hidungnya. Tanah di sekitar telaga terasa aneh. Di beberapa tempat, lumpur panas mendidih pelan dan uap putih keluar dari celah-celah bebatuan. Pemandangan itu seperti dunia lain, sebuah tempat di antara kehidupan dan kematian. Akhirnya, Purbasari tiba di tepi telaga. Airnya yang gelap dan bergolak memantulkan langit malam yang kelam tanpa bintang. Ia tidak menangis lagi. Air matanya seolah telah habis terkuras. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan mendekati air. Ia tidak melompat dengan kasar. Sebaliknya, ia melangkah perlahan ke dalam air yang dingin, seolah sedang mencari sebuah pelukan untuk meredakan dukanya yang tak tertanggungkan. Ia ingin menyatukan kesedihannya dengan kekuatan purba bumi yang tersimpan di dasar telaga itu. Saat tubuhnya yang rapuh ditelan oleh air yang dalam, sebuah keajaiban pun terjadi. Air telaga yang tadinya keruh dan bergolak, yang menyimpan sisa-sisa energi kekerasan dari letusan purba, perlahan-lahan mulai tenang. Seolah-olah kesedihan Purbasari yang begitu murni dan begitu besar telah menyerap semua gejolak itu. Kemudian, secara perlahan, air telaga mulai berubah warna. Dari gelap menjadi kelabu, lalu dari kelabu menjadi putih seperti susu, pekat dan misterius. Telaga itu telah menjadi bodas, putih, warnanya selamanya diubah oleh duka seorang putri yang mengorbankan segalanya demi cinta dan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan. Tragedi itu meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Prabu Wijaya mendapatkan apa yang ia inginkan. Kerajaannya aman, tidak ada lagi ancaman perang. Namun, ia kehilangan jiwanya. Ia memerintah sebagai raja yang hancur. Istananya yang dulu hangat kini menjadi monumen bisu yang dingin bagi penyesalannya yang abadi. Bhadra, ketika mendengar kabar tentang nasib Purbasari, hatinya hancur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan masuk ke dalam hutan lebat di pegunungan, menjadi penjaga abadi bagi kenangan cinta mereka. Sosoknya tak pernah lagi terlihat di dunia manusia, dan telaga itu yang sejak saat itu dikenal sebagai Talaga Bodas menjadi sebuah tempat yang dianggap keramat. Kisah pengorbanan Putri Purbasari menyebar dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadi sebuah legenda.
Orang-orang percaya bahwa arwahnya yang berduka namun lembut masih sering terlihat berjalan di tepi danau atau di dekat air terjun Cigulung, tempat pertama kali ia menemukan cinta. Ia tidak muncul sebagai hantu yang menakutkan, melainkan sebagai pengingat abadi akan cinta sejati dan kehilangan yang mendalam. Air telaga itu yang kini putih karena kesucian dan kesedihan sang putri dipercaya memiliki kekuatan. Orang-orang percaya bahwa air itu yang telah menyerap esensi jiwa Purbasari yang murni dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan membawa ketenangan bagi siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Legenda itu pun menjadi lengkap. Warna putih telaga adalah bukti fisik dari pengorbanan seorang putri. Kekuatan penyembuhnya adalah gema abadi dari cinta dan dukanya. Setiap kepulan uap belerang yang membubung dari permukaannya adalah napas kesedihannya, dan setiap riak kecil di airnya adalah bisikan namanya yang tak akan pernah dilupakan.